Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila Tarita NIM 099. Tugas pertama yaitu jika harga mobil 100 juta, berapa nilai sisa setelah 5 tahun dengan metode fiskal dengan masa ekonomis adalah 8 tahun, yaitu penyusutan tahunan adalah harga perolehan dikali tarif penyusutan sama dengan 100 juta dikali 12,5% sama dengan 12,5 juta. Lalu untuk total penyusutan setelah 5 tahun adalah penyusutan tahunan dikali 5 sama dengan 12,5 juta dikali 5 sama dengan 62,5 juta. Lalu nilai sisanya adalah harga perolehan dikurangi total penyusutan sama dengan 100 juta dikurangi 62,5 juta sama dengan 37,5 juta. Lalu ini jawaban untuk tugas kedua. Yang pertama yaitu akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang bersangkutan mengenai aktivitas ekonomi. Yang kedua adalah siklus akuntansi dilakukan melalui menganalisis transaksi-transaksi yang dipersiapkan untuk jurnal pencatatan akun-akun, termasuk debit dan kredit dalam jurnal balance transfer, debit dan kredit dari jurnal ke buku besar, meringkas akun buku besar disesuaikan dan jumlah mencatat penyesuaian untuk membawa saldo rekening up to date, menjurnal dan posting penyesuaian. Menyesuaikan akun buku besar dan jumlah menggunakan neraca saldo setelah disesuaikan untuk mempersiapkan laporan keuangan, menjurnal, dan posting entry untuk menutup akun sementara. Tes keakuratan dari prosedur penutupan jurnal kembali dalam proses berikutnya. Lalu, 5 jenis laporan utama: laporan laba rugi, kedua laporan perubahan ekuitas, ketiga neraca, keempat laporan arus kas, dan kelima catatan atas laporan keuangan. Yang keempat, isi dari laporan keuangan, laporan laba rugi, yaitu pendapatan dan beban perusahaan dalam periode tertentu, laporan perusahaan ekuitas, perubahan modal perusahaan dalam kredit tertentu, neraca, menyajikan aset kewajiban dan ekuitas suatu entitas pada tanggal periode tertentu, laporan arus kas, perubahan atas kas dan setara kas dari aktivitas operasi internasional dan pendanaan, catatan atas laporan keuangan, tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Yang kelima, pengertian pajak menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro, SH. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan. Yang kedua, menurut Profesor Dr. P.J.A. Andriani, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturannya. Keenam, pajak menurut sifatnya pajak langsung dan pajak tidak langsung, pajak menurut sasaran, pajak sudah aktif, dan pajak objektif, pajak menurut pemungutnya, pajak pusat dan pajak daerah. Ketujuh, pembukuan dan pencatatan sangat penting dalam perpajakan karena berfungsi sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang dan memenuhi kewajiban pelopor pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kewajiban ini membantu wajib pajak dalam memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan. Yang kedelapan adalah peran akuntansi atau pembukuan dalam perpajakan sejalan dengan sejarah perpajakan di Indonesia pada saat penjajahan Belanda. Sistem perpajakan menekankan fungsinya pada segi pemasukan keuangan untuk keperluan penjajah. Jumlah pajak terutang sepenuhnya ditentukan oleh aparat pajak, memiliki wewenang dengan sangat besar dengan memiliki peranan akuntansi atau pembukuan dalam perpajakan sangat lemah. Indonesia merdeka pada tahun 1967, diperkenalkan sistem pemungutan pajak yang dikenal sistem perhitungan pajak sendiri (MPS) dan menghitung pajak orang lain (MPO) dengan Undang-Undang Nomor 867 JO Peraturan 11 Tahun 1997. Sistem pemungutan pajak dalam cara self assessment melalui Inpres 6 Tahun 1979 yang dikenal dengan Paket 27 Maret 1979. WP diberikan keringanan dalam menentukan pajak apabila yang bersangkutan menggunakan laporan pemeriksaan akuntan publik. Laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan publik tidak dibenarkan dikoreksi kecuali apabila laporannya ternyata tidak benar. Peraturan baru ini segaris membatasi keuangan aparat perpajakan dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh WP. Dengan demikian, sejak tahun 1979, peranan akuntansi atau pembukuan semakin meningkat dalam perpajakan. 9. Laporan laba rugi, beban pajak penghasilan PBB, pajak pemasukan yang tidak dapat dikreditkan, dan biaya material dicatat sebagai beban operasional. 10. Akuntansi perpajakan sangatlah penting karena menekankan perlunya pemahaman yang baik oleh WP, terutama WP badan, agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam perhitungan perpajakan karena
dapat saja sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan pajak oleh aparat pajak. Pajak pemasukan tidak dapat dikreditkan dan biaya material dicatat sebagai beban operasional. 10. Akuntansi perpajakan sangatlah penting karena menekankan perlunya pemahaman yang baik oleh WP, terutama WP badan, agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam perhitungan perpajakan karena dapat saja sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan pajak oleh aparat pajak. Akuntansi perpajakan juga penting untuk WP dalam melakukan perencanaan pajak. Menurut Ompo Sungguh, perencanaan pajak adalah suatu kepastian yang dimiliki oleh WP untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapatkan pengeluaran pajak yang minimal. Secara teoretis, perencanaan pajak dikenal sebagai perencanaan pajak yang efektif, yaitu seorang WP berusaha mendapatkan penghematan pajak melalui prosedur penghindaran pajak secara sistematis sesuai ketentuan undang-undang perpajakan. Lalu, untuk tugas yang ketiga, yaitu menjelaskan kewajiban bagi orang pribadi atau badan dalam melakukan pencatatan atau pembukuan disertai dengan dasar hukumnya. Yang pertama, menurut dasar hukum yaitu Undang-Undang KUP Nomor 13 Tahun 2009 Pasal 1, Angka 29, Pasal 28, Pasal 38 sampai 39. Kedua, Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 28 Ayat 12. 2. Kewajiban pembukuan WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto lebih dari sama dengan 4,8 miliar per tahun, sementara WP berada di Indonesia dengan Indonesia. Yes. Terus enggak ketak ya deh. Ketok kue ya, ngadit kue kok. Terus Ketiga, kewajiban pencatatan WP orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar per tahun. WP orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Sekian, terima kasih.